Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai Unity untuk menggerakkan suatu objek. Untuk membuat project baru, kita dapat menggunakan tombol New Project di bagian kanan atas. Dan di sini saya akan menggunakan project yang berjenis 2 dimensi saja agar mudah untuk dibuka juga, karena 2 dimensi termasuk ringan ya. Sekarang kita beri nama terlebih dahulu untuk project kita. Diberi nama latihan gerak objek. Nah, kalau sudah, create project. Karena prosesnya ini tergolong lama, saya akan skip ke bagian aplikasinya ketika sudah selesai proses tersebut. Nah, di sini aplikasinya sudah terbuka dan bisa kita lihat tampilan Unity seperti ini ya. Dan untuk tombol-tombolnya masih ada beberapa yang belum lengkap untuk gambarnya, tapi untuk posisinya sama ya, sama saja. Di sini saya berencana untuk membuat suatu objek berbentuk lingkaran dan juga garis yang akan menjadi jalur dari rintangan lingkaran tersebut. Di sini sudah saya munculkan suatu track yang dibentuk dari sebuah rectangle ya. Cara membukanya yaitu dengan menambahkan di bawah hierarki, kemudian pilih yang bagian objek 2 dimensi, lalu cari yang sprites, pilih rectangular, lalu klik and drag untuk menaruh objek pada project kita. Setelah itu saya tambahkan objek berbentuk lingkaran dan membuatnya dengan ukuran skala, itu bagian inspektor diganti manual dengan skala 3, Y3 dan X3, dan juga Z-nya bernilai 0. Di situ saya langsung beri rigid body dan juga collider ya. Collider sendiri memiliki fungsi agar objek yang kita miliki menjadi padat atau memiliki nyawa ya, memiliki wujud. Nah, setelah itu saya tambahkan rigid body. Collidernya seperti itu, menggunakan polygon collider 2D. Lalu tambahkan lagi rigid body di bagian fisik. Nah, di sini rigid body, atribut rigid body sendiri bisa dilihat ada itu massa, mass, dan juga gravity yang akan mempengaruhi, sehingga objek kita akan mendapat gravitasi sebesar 1. Di sini saya lakukan freeze pada sumbu Z di bagian constraint. Nah, itu gunanya agar sumbu Z-nya tidak bergerak-gerak ya, karena kita juga tidak menggunakan sumbu Z tersebut. Nah, di sini saya coba untuk running di bagian atas yang tombol paling kiri.
tunggu dulu sebentar. Nah, tuh bola kita langsung jatuh ke bawah. Kenapa demikian? Karena track kita belum berikan collider. Nah, kita tambahkan dulu collidernya di bagian fisik 2D. Nah, kita berikan collider yang box aja ya. Sesuai bentuknya collidernya jadi kotak di luar. Nah, kita coba running lagi. Ditunggu. Nah, sekarang bolanya berhenti di atas track dan tidak menembus lagi. Selanjutnya bolanya akan saya pindahkan ke atas agar kelihatan dan dicoba lagi. Nih, jatuh tepat di atas track dan tidak menembusnya seperti yang pertama tadi. Karena di video ini adalah penugasan kuliah untuk mata kuliah sistem multimedia, saya akan rename objeknya, diberi nama bola dan nama saya Tanwirul, itu saja. Ya. Sekarang saya mau ganti. Di sini saya akan menambahkan script agar objek bola kita dapat digerakkan dengan menggunakan keyboard atau perintah yang akan kita masukkan pada scriptnya. Kita pilih new script, lalu beri nama gerak agar memudahkan kita untuk membaca fungsi script ini untuk apa. Gerak. Bisa dilihat di bagian bawah gerak. Nah, itu kita klik 2 kali dan langsung dialihkan ke Visual Studio untuk mengedit codingannya ya, menggunakan bahasa C. Ditunggu sebentar. Nah, di sini bentuk scriptnya yang paling awal, di situ ada kelasnya public class yang sesuai dengan nama kita tadi, penamaannya gerak. Nah, di sini saya tambahkan integer baru ya. Bisa diikuti saja untuk pemula. Nah, itu integer kecepatan, nanti kita dapat menyimpan nilai untuk kecepatannya. Nah, kemudian saya berikan jika input dot get key kemudian buka kurung, di sini keycode .d. Nah, D ini karakter pada keyboard kita, huruf D. Kita buka kurung kurawal, kita lakukan transform .translate vektor 2 dikalikan dengan kecepatan dikalikan dengan time dot delta time.
vektor 2 ke kanan ya, arah vektornya. Nah, kecepatan dikali time dot delta time. Sudah, kalau sudah kita kontrol S atau save. Nah, itu bisa kontrol S saja. Nah, sudah tersimpan, kita buka Unity-nya lagi. Nah, di sini Unity akan langsung melakukan compile terhadap script yang baru disimpan tadi ya. Compiling. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah selesai proses compile-nya. Nah, di sini bisa dilihat ada script. Nah, ada kecepatan yang nilainya 0. Nah, kita coba jalankan. Kita running. Agak lama ya karena memproses script baru. Nah, di sini saya coba tekan-tekan D dan tidak bergerak karena nilai kecepatannya masih 0. Nah, sedangkan di sini saya akan ganti ke nilai kecepatannya 5. Nah, sekarang sudah running, saya coba pencet D. Nah, seperti itu. Objeknya akan bergerak ke kanan. Nah, udah, saya stop dulu. Sekarang saya mau menambahkan agar objek bisa bergerak ke kiri juga. Nah, dibuka scriptnya yang tadi di aplikasi Visual Code. Nah, kita buat lagi else if, copy paste aja dari yang atasnya. Untuk bagian transformnya ya. Nah, input.get key, get kode, key kode maksud saya, key kode dot a ini nanti akan menggerakkan objek ke kiri. Nah, ini saya copy paste langsung aja. Copy paste. Nah, kita ganti kecepatannya jadi min sehingga berlawanan arah. Yang tadinya vektor 2 right sekarang dikalikan dengan min kecepatan sehingga min 5 menjadi ke kiri arahnya. Nah, ini scriptnya dijalankan lagi, masih compile. Begini memang cara untuk menggerakkannya, sederhana saja. Saya coba running sekarang programnya. Nah, di sini saya akan pencet D dan juga A. Nah, bisa berjalan ya. Saya stop dulu. Ini saya perkecil dulu bolanya karena saya pikir agak kebesaran ya. Atur itu 2,3. Nah, untuk warnanya saya ingin mirip dengan warna bola bounce klasik. Nah, saya atur terlebih dahulu. Untuk tracknya juga biar tidak nabrak, saya buat warnanya lebih gelap. Nah,
jadi coklat. Nah, di running sini saya mau menambahkan variabel baru agar objek kita juga bisa melakukan lompatan seperti pada bounce klasik. Untuk membuatnya kita perlu mendeklarasikan jika input kode. Di sini keykode-nya saya pilih huruf W karena W posisinya di atas ya. Untuk melompat nanti huruf W. Nah, get keykode dot W besar ya. Lompatan, tak beri nama lompatan. Nah, variabel lompatan ya. Kita tulis rigid body 2D. Lompatan maaf ini lompatan. Nah, di sini juga dituliskan lompatan sama dengan get komponen rigid body 2D. Ini di add force, jadi dia akan melawan gravitasi ya. Nah, new vector 2 dimasukkan tadi 0 koma variabelnya. Nah, udah saya save, saya coba running. Ya masih compiling. Nah, di sini bolanya. Nah, masih apa ini? Oh, masih ada error ya. Ntar saya cek lagi untuk codingannya. Nah, titik koma, kurang titik koma di bagian akhir ya itu. Nah, sudah hijau ya. Kita coba running, save dulu.
maaf, kembali ke ini. Nah, lompatan. Nah, ini ternyata variabelnya harus beda ya, yang disebutkan di bagian rigid body dan juga itu untuk menyimpan nilai besar kekuatannya ya, harus berbeda penyebutannya. Nah, untuk kelas lompatan dan juga tempat menyimpan integernya tinggi lompatan. Nah, akhirnya compile. Nah, errornya sudah hilang. Nah, sekarang saya akan coba masukkan nilai tinggi lompatan yang tadi ya. Nah, di sini tinggi lompatannya sebelumnya sudah saya atur 21. Sekarang saya ganti 20. Nah, ini bisa langsung dicoba. Nah, saya pencet W, saya pencet D, W dan D, A dan D, AW. Ya, seperti itu aja. Sekarang kita bisa menggerakkan suatu objek. Sekian video tutorial singkat dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan juga bila durasinya terlalu lama mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.